Manajemen memori dilakukan dengan cara membagi-bagi memori untuk mengakomodasi banyak proses. Manajemen memori dilakukan untuk menjamin agar setiap proses yang ready dapat segera memanfaatkan prosesor time. Beberapa fungsi lain dari manajemen memori. 1. Mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. 2. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 3. Mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. 4. Mengelola swapping antara memori utama dan disk. 5. Requirement Management Memory. Terdapat 5 requirement manajemen memori. Yang pertama, relocation. Prosesor dan sistem operasi harus dapat mentranslasikan memori referensi ke alamat fisik atau physical address yang mengalokasikan program dalam memori utama. Jika suatu program di-load ke memori, maka alamat lokasi memori atau alamat absolut yang akan ditempati harus ditentukan. Alamat absolut suatu program dapat berubah-ubah sebagai akibat dari swapping dan compaction. Jenis-jenis alamat data. Alamat logical adalah alamat suatu word relatif terhadap titik referensi tertentu dan harus dilakukan translasi terhadap alamat fisik. Alamat relatif adalah alamat yang menunjukkan lokasi relatif terhadap alamat awal suatu program, terdiri dari alamat instruksi dalam percabangan, alamat instruksi call, dan alamat data. Serta alamat fisik atau mutlak adalah alamat sebenarnya dari suatu memori. Protection. Suatu proses tidak boleh mengakses lokasi memori proses yang lain tanpa izin. Lokasi program di memori tidak tentu karena alamat mutlak pada saat compile tidak dapat diketahui. Penanganan proteksi memori diserahkan kepada prosesor, bukan bagian sistem operasi. Sharing. Harus dimungkinkan suatu lokasi memori dapat diakses oleh lebih dari satu proses. Beberapa proses yang memerlukan data yang sama, maka tidak perlu setiap proses mengcopy data dari disk ke memori, cukup sebuah copy saja. Logical organization. Main memory dikelompokkan secara linear atau berdimensi 1 yang berupa ruang alamat yang terdiri dari deretan byte atau word. Beberapa teknik manajemen memori yang ada. 1. Partisi. Partisi sendiri terbagi jadi dua, yaitu partisi tetap dan partisi dinamis. 2. Pegging sederhana. 3. Segmentasi sederhana. 4. Virtual memory. Partisi tetap atau fixed. Sebelum digunakan, memori terlebih dahulu dipartisi. Model ukuran partisi yang berukuran sama diantaranya partisi berukuran tidak sama lebih baik daripada partisi yang berukuran sama, karena penggunaan memori lebih efisien dan tidak perlu overlay. Partisi tetap terdiri dari dua jenis, yaitu equal size dan unequal size. Algoritma penempatan atau placement. Pada partisi berukuran sama, algoritmanya sederhana. Partisi yang mana saja asalkan kosong boleh ditempati karena ukurannya sama. Sedangkan pada partisi berukuran berbeda, setiap proses ditempatkan pada partisi yang menyisakan ruang bebas terkecil. Terdapat dua model antrian, yaitu satu antrian satu partisi dan satu antrian banyak partisi. Satu partisi satu antrian. Kelebihannya adalah dapat meminimalisir ruang memori yang terbuang, dan kekurangannya adalah diperlukan penjadwalan antrian. Satu antrian banyak partisi. Kelebihannya adalah mudah diimplementasikan dan overhead sistem operasi hanya sedikit. Kekurangannya adalah jumlah maksimum proses yang aktif adalah tetap dan terbatas.
serta tidak efisien dalam penggunaan memori akibat terjadinya fragmentasi internal. Partisi dinamis atau dynamic. Pada partisi ini, jumlah dan ukuran partisi tidak tetap atau variabel. Ukuran partisi sama dengan ukuran proses yang akan menempatinya untuk pertama kali atau sesudah compaction.